Sampai ketemu lagi dengan channel TMDI Info, channel yang mengedukasi isu-isu penting di bidang ekonomi, khususnya bidang perdagangan, industri, dan investasi. Saudara-saudara sekalian, dalam beberapa waktu terakhir kita mendengar ada perdebatan antara pasangan calon di dalam pemilu yang akan datang. Ada istilah yang menarik, yaitu istilah greenflation. Kita ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan greenflation ini. Oleh karena itu, pada saat ini kita mengundang tamu Bapak Yuli Tambunan. Beliau adalah mantan direktur di Kementerian Perdagangan. Kita ingin mendengar dari beliau bagaimana sebenarnya pengertian dari greenflation. Silakan Pak Yuli. Terima kasih Pak Pos. Ini merupakan satu hal yang menarik bagi para pendengar yang bisa dibilang sampai 70 juta orang Indonesia mengamati atau secara langsung melihat perdebatan antara para calon wakil presiden hari hari tanggal 21 Januari yang lalu ya, mengenai green inflation ataupun ada kadang-kadang bilang green inflation. Sebenarnya kalau yang disampaikan green inflation ataupun uh, inflasi hijau itu hanya arti daripada bahasa Inggrisnya atau terjemahan bahasa Inggris, tapi ada di baliknya itu arti green inflation. Pada dasarnya adalah satu transisi daripada perubahan dari produk pangan menjadi satu yang diolah menjadi satu energi, bahan bakar energi, dan tentunya dalam perubahan itu ada yang kebutuhan tentang bahan baku untuk mengolah itu yang sangat terbatas bahan baku itu. Padahal kita sebagai umat manusia membutuhkan pangan itu sendiri. Jadi manusia dengan industri berlomba-lomba mendapatkan pangan itu, katakanlah misalnya kelapa sawit. Ya, kelapa sawit itu adalah terbatas jumlahnya ya, dan digunakan oleh dua tujuan. Satu untuk konsumsi manusia, satu lagi adalah untuk industri pengolahan seperti biofuel contohnya. Tentu oleh karena ada permintaan yang tinggi sehingga bahan bakunya itu naik sendiri. Nah, itulah yang kenaikan-kenaikan ini yang disebut dengan green inflation ya. Tapi jangan dulu kita terpaku dalam hal green inflation itu sendiri merupakan satu hal yang negatif ya. Karena satu ya, kita bisa melihat bahwa itu akan ramah lingkungan, menciptakan ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon. Dan di samping itu ada satu hal yang penting, bahwa untuk jangka panjang memang kelihatan bahwa kenaikan perubahan itu ada kenaikan harga bahan bakunya, tapi untuk jangka panjang bahan bakar itu sendiri jadi murah, jadi turun harganya, jadi disinflation. Pertama inflation, kedua jadi tergeser disinflation. Kalau kita lihat, Pak Yuli menjelaskan mengenai apa arti daripada greenflation. Menurut pendapat Pak Yuli, kira-kira apa efek dari konsep greenflation ini untuk dunia atau bahkan untuk Indonesia? Bisakah diberikan penjelasan kepada para pemirsa, para pendengar, agar kita semua memahami efek dari greenflation ini? Silakan Pak Yuli. Terima kasih Pak. Sebenarnya narasi daripada green inflation ini ada satu kekhawatiran atau uh, pemikiran daripada negara-negara Barat umumnya, bahwa dunia ini akan semakin uh, penuhi dengan polusi ya.
adalah kadang-kadang seperti contohnya di ini uh, di negara yang banyak oleh karena hancurnya alam dengan asap-asap ataupun industri-industri, sehingga perlu adanya perubahan pemikiran mengalihkan transisi industri itu ke dalam energi ini. Inilah yang dibuat oleh karena itu dia melihat Indonesia sebagai negara besar, negara yang berpotensi, punya lingkungan yang bisa membuat satu contoh, contohnya misalnya jadi contoh daripada untuk melakukan greenflation. Untuk itu, tapi sementara ini di Indonesia belum ada ukuran yang jelas berapa penurunan yang tadi saya jangka panjang harga-harga bahan bakar karena greenflation, berapa kenaikan ada bahan bakunya itu sendiri, karena kita di Indonesia ada subsidi yang diterapkan pada bahan baku itu sendiri, sehingga sulit untuk diukur berapa dampaknya terhadap masyarakat ya. Tapi ini di negara barat sudah muncul ada satu kekhawatiran untuk memikirkan hal ini. Jadi kalau Indonesia belum terlalu populer untuk hal greenflation, tapi ke depan kita Indonesia harus memikirkan bahwa greenflation itu bisa terjadi di Indonesia akibat dari transisi makanan yang diolah menjadi suatu bahan bakar. Contohnya sunflower, ya, bunga matahari, tebu, bisa aja dibikin soy, kedelai, bisa jadi itu di bahan itu yang sangat berharga untuk manusia, tapi digunakan untuk transisi untuk hal energi. Ya, jadi di negara barat sudah ada hal itu, tapi Indonesia belum terukur berapa dampaknya terhadap kebutuhan kita sehari-hari yang terganggu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Yuli Tambunan yang sudah menjelaskan kepada kita konsep dari greenflation dan juga bagaimana efeknya ke dalam perekonomian, baik perekonomian global maupun perekonomian nasional. Memang kita sadari bahwa konsep greenflation ini belum begitu banyak dipahami oleh para ekonom, dan memang efeknya terhadap ekonomi Indonesia belum terlihat secara nyata, tetapi betul kata Pak Yuli bahwa in the long run, dalam jangka panjang, ini menjadi sangat penting di dalam penentu inflasi di dalam negeri. Oleh karena itu, pada saat ini kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuli atas kehadirannya pada hari ini. Semoga informasi yang disampaikan Pak Yuli dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan, bahkan juga sebagai informasi kepada para pendengar. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di dalam channel TMD Info di hari-hari yang akan datang. Sampai ketemu lagi.